Hai sobat semua, berjumpa lagi dengan saya Sinta Kliat. Nah sobat semua, semoga dimanapun kita berada, sehat selalu, murah rezeki, amin. Dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini ya sahabat. Nah ini pagi-pagi saya pun mau sarapan pagi dulu ya. Ini saya sarapannya menggunakan nasi goreng. Dan ini sedikit sambal. Saya ambil sambalnya ini sedikit karena ini pedas ya sahabat. Maaf, jangan salpok dengan mata saya ya. Ini mata saya agak sembab, bukan karena saya baru bangun tidur, bukan ya sahabat. Karena tadi malam itu mata ini sedikit mengeluarkan air, jadi pagi-pagi sudah seperti bengkak seperti ini ya. Saya pun tidak sangka mata saya seperti ini sahabat. Jadi oke, sahabat semua harap maklum ya. Kadang kita hidup nggak mungkin kita selalu bahagia kan sahabat. Ada juga sedihnya, merenung. Jadi tadi malam itu saya sedikit bersedih ya kan. Saya ingat dengan almarhum mama saya sahabat semua. Kita ingat sedih ya kan. Nah, jadi tidurlah saya sambil menangis sahabat. Bangun pagi-pagi nggak tahu mata saya seperti ini ya. Jadi oke, ini kita mau sarapan pagi dulu. Kita sarapan menggunakan nasi goreng dan ini menggunakan keripik ubi yang saya bawa dari Aceh ya. Ini saya setiap mau pulang, mau ke Aceh, mau kemari itu saya nggak pernah lupa belinya ya. Ini sedap dan renyah sekali sahabat. Nah jadi malam itu kenapa ya kan sahabat, teringatlah saya sama mama saya ya kan, sama almarhum mama saya. Bersedihlah saya sahabat, nangislah saya ya kan. Tiba-tiba tertidur, bangun pagi-pagi mata saya sudah sembab seperti ini. Nah jadi ini saya mau cerita sedikit tentang malam yang pas saya itu ke Binjai dengan si Mece. Pas pulang dari Binjai itu kami itu kan niat cari apa ya kan, cari lahan ataupun lapak tempat berjualan ya sahabat. Nah, jadi pulang kemarin itu kan tidak langsung pulang, mungkin ada beberapa kali kami berhenti di jalan, kami tanya-tanya seteling tempat jualan dan tanya-tanya lapak buat berjualan ya. Nah jadi ini saya hentikan sebentar makannya ya, karena susah makan sambil berbicara ya sahabat. Nah jadi kembali itu pas pulang adalah kami nampak satu di sini tuh dia namanya gerobak kontainer. Padahal saya tuh mau cari yang kecil-kecil aja yang duduk di dalam itu biar tidak terlalu panas ya kan sahabat. Jadi saat yang olah jadi perjalanan pulang kemarin itu ada satu gerobak kontainer, itu besar sekali ya. Kalau apa boleh juga sama tempat saya tidur di dalam saking besarnya sahabat. Tapi tak mungkin lah ya kan. Kami tanyalah harga gerobak kontainernya itu berapa. Kami tengok ya kan. Ya kata 6 juta sahabat. Manalah cukup duit saya ya kan sahabat. 6 juta boleh ya cukup, tapi ibarat beli modal-modal yang lain lagi nanti saya sudah tidak punya duit lagi ya kan. Jadi saya undurlah niat saya buat beli gerobak kontainer itu tadi ya kan. Tak jadilah saya beli, padahal sudah saya tengok-tengok dengan si Mece. Nah, adalah di video yang saya sebelumnya itu kan sahabat semua, besar kan sahabat juga bisa tengok. Nah jadi singkat cerita tak jadilah kami beli gerobak kontainer itu. Pulanglah kami akan ada lagi kami tengok udah berdebu, udah semak sahabat, mungkin itu tidak dipakai lagi kayak gitulah kan.
pemikiran kami tanya pun ternyata kata dia masih mau buka, tapi dia mau buka itu tunggu di hari bulan puasa nanti kata dia sahabat. Jadi tidak dijual lah gerobak kontainernya itu tadi ya kan. Lalu singkat cerita lagi, pulang lagi lah kami melanjutkan perjalanannya kan sahabat. Kami tanyalah satu eh, tempat jualan, dia itu juga menggunakan gerobak kontainer. Kami tanya gimana cara pembuatannya, dan yang jaga itu tadi pun tidak tahu ya, saya hanya yang kerja kak yang buat ini, saya nggak tahu katanya. Jadi saya hanya bekerja, saya kerja di sini ya, saya tinggal jual katanya. Berarti bahan-bahan dan gerobak lainnya itu sudah disiapkan katanya sahabat. Jadi saya nggak tahu kak di mana tempat membuat gerobak seperti ini, kita bilang kan. Nah jadi setelah itu kita pun lanjut lagi perjalanan sahabat semua, sampailah di Namukur ya kan. Nah, kami tanyalah lahan ataupun lapak tempat buka jualan itu dengan si Mece. Adalah udah 2 kami tanya. Kata dia nggak bisa ya kan. Oke, nggak masalah. Di situ kami masih semangat ya kan, belum patah semangat sahabat. Kami masih semangat. Nah, adalah kami tengok di situ ruko-ruko kecil, yaitu di samping bersebelahan tepat dengan apa namanya itu? Tukang jual HP ya, konter, kalau kami sih itu sebut konter ya sahabat. Dia itu bersebelahan dengan konter. Nah jadi kami pun mungkin karena sudah terlalu lelah, kami tidak nampak spanduk yang dipajang di atas ya. Biasanya kan kalau apa ada spanduk dipasang itu di atas. Nah jadi saya dengan Mece itu tidak nampak. Berhentilah kami di depan ruko kecil itu. Kami berhentikanlah kereta, kami cagaklah kereta ya kan. Nah, kami temuilah yang punya konter HP. Kami tanya, ini nggak disewakan, kami bilang kayak gitu kan sahabat. Bengong lah yang punya konter tadi ya kan. Enggak kak, ini nggak disewakan katanya. Oh berarti ini masih ditempati, kami bilang. Iya kak, ditempati kata dia kan. Kalau boleh tahu di dalam ini dia jual apa ya, kami bilang kayak gitu. Tahu lah yang punya konter tadi kan. Kak, nggak mungkin lah dia jualan yang di dalam itu gereja, dia kata kayak gitu sahabat. Jadi sudah berdosa lah kami dengan si Mece ini ya kan. Niat mau cari lapak jualan, kami malah nanya gereja. Jadi dia itu gerejanya itu bentuk seperti ruko kecil sahabat. Memanglah di depan gereja itu dibuatnya spanduk, tulisan gerejanya itu besar. Cuman mungkin karena kami sudah terlalu lelah dengan si Mece, kami nggak nampak sahabat. Jadi setelah kami tanya lah itu tadi, bilangnya lah gereja, bengong lah saya ya kan sahabat. Saya tengok loh, mana kayak gitu kan. Setelah kami keluar, kami tengoklah spanduk di atas eh, apa namanya, di atas kayak di depan rukonya itu ya, ada spanduknya besar. Kenapa kami nggak sampai nampak dia itu sahabat. Sakitlah perut saya dengan Mece tertawa ya. Udah, ayolah pulang kata si Mece. Kita sudah terlalu capek ini, sampai spanduk sebegitu besarnya pun tidak kita nampak lagi kata si Mece ya sahabat semua. Nah jadi di perjalanan itu di sini saya ini sahabat masih sakit, dipukuli Mece ini sahabat di atas motor. Si Mece itu tertawa, terbahak-bahak tertawa sambil tangannya ikut mukul-mukul saya sahabat. Nah saya pun sakit perut lah tertawa ya kan. Berarti untung saja di situ tidak ramai orang sahabat semua. Kalau tadi ramai, apa nggak malu kami mau eh, beratkan nyewa atau ngontrak gereja ya kan. Memang itu bentuknya ruko tapi itu gereja dia katakan sahabat. Adanya situ spanduk tapi saya dan Mece itu tidak nampak. Setelah kami tanya lah itu tadi, serius sahabat, kami tidak ada bertanya mana-mana lagi karena kayaknya kayak mana kan. Sudah terlalu capek mungkin sampai sudah terlihat itu gereja ya kan. Nah, jadi sampai sekarang kita belum dapat eh, lapak atau tempat kita berjualan atau lokasinya pun ya. Kita belum dapat ya sahabat. Jadi kemarin tuh cukup melelahkan juga lah perjalanan saya dengan si Meja ya kan. Banyak juga yang kita lewati. Lucunya, susahnya, malunya, semua kita lewati sobat. Ada sih ya kan kita temukan satu lapak, tapi bayarannya itu mahal sekali sahabat. Dia itu lapak kosong tapi dimintanya 20.000 per hari. Jualan kita belum tentu laris ya kan sahabat. Untung
untung atau tidaknya pun kita belum tahu, tapi lapaknya itu sudah diminta 20.000 per hari. Dia itu tanahnya masih tanah kosong dan agak semak juga ya, kalau kita tempati perlu juga kita bersihkan, kita buat juga bubuknya atau apa lain segala, segala macam lah ya kan. Jadi perlu sekali banyak biaya sahabat. Barulah di sini saya berpikir ya kan, ternyata buka usaha perlu sekali banyak modal. Jadi bukan hanya modal yang perlu banyak ya, mental juga perlu dipersiapkan. Mungkin karena itu tadi malam saya teringat dengan almarhum mama saya ya. Mungkin saya tuh merasa capek. Barat kan kalau tadi almarhum mama saya itu masih di sini, dia pasti kasih semangat, kasih solusi, kasih saran. Tapi ini udah nggak lagi ya sahabat. Saya udah merasa saya itu hanya tinggal sendiri. Karena orang tua yang sering semangat itu sudah nggak ada lagi ya. Tapi saya percaya almarhum mama saya pasti mendoakan saya dari atas ya kan. Dia pasti tidak lupa untuk mendoakan anaknya supaya yang terbaik. Jadi itulah sedikit cerita dari saya ya sahabat, sedikit cerita yang agak lucu kemarin dengan si Mece ya kan. Apa pula lah gereja kami tanya tempat berjualan sahabat, apa nggak dosa besar kami ini sahabat. Jadi oke sahabat semua, saya akhiri video saya sampai di sini. Terima kasih banyak karena telah menonton video saya sampai selesai. Bye bye.